ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tema yang tadi disampaikan, Abu Ayyub Al-Ansari atau nama lengkapnya yang kurang populer adalah Khalid ibn Zaid ibn Kulayb An-Najjari Al-Khazraji Al-Ansari. Nama aslinya Khalid ibn Zaid, tapi dia dikenal sebagai Abu Ayyub diantaranya karena beberapa prestasi. Prestasinya adalah termasuk diantara kaum Ansor yang datang ke kota Makkah ketika mereka berbaiat kepada Nabi SAW, memegang tangan Rasulullah di dalam peristiwa yang dikenal sebagai Baiatul Aqabah Ats-Tsani, perjanjian Aqabah yang kedua. Para sejarawan Muslim mengkategorikan perjanjian kedua ini sebagai perjanjian persiapan untuk melindungi Nabi dari segala mara bahaya, berbeda dengan perjanjian yang pertama. Di dalam masa setelah itu Rasulullah SAW diperintahkan Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke kota Madinah, memulai satu babak baru, sebuah babak di mana kaum muslimin, wabil khusus kaum muhajirin, menempati satu kota yang relatif bersahabat dengan mereka dibandingkan negeri asal mereka, yaitu Makkah, yang waktu itu masih dikuasai oleh kaum musyrikin Quraisy. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah, ini bisa dikatakan rombongan terakhir, bukan yang paling akhir, tapi rombongan terakhir. Rasulullah SAW sempat tinggal di kota Quba, satu kampung kecil di bagian selatan kota Madinah. Disitulah Rasulullah SAW tinggal beberapa hari. Min tawahil Madinati ayyaman arba'atan. Kalau menurut versinya Profesor Dr. Abdurrahman Rifat Basha di dalam kitabnya Suwar min Hayati Sahabat, 4 malam berhenti di sini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah apa yang menjadi pelajaran pertama kita hari ini. Bana khilalaha masjidah. Rasulullah membangun di sana masjid untuk kaum muslimin di kota Quba. Jadi masjid pertama yang dibangun Rasulullah setelah hijrah itu bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Quba. Masjid ini akan menjadi sangat terkenal karena alladzi huwa awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa. Masjid pertama yang dibangun atas dasar takwa. Jadi masjid pertama di dalam babak dakwah Nabi Muhammad SAW yang dibangun atas dasar penyembahan kepada Allah Subhanahu. Dan pada gilirannya di dalam sejarah nanti ada satu masjid tandingan di Quba yang dibangun oleh kaum munafiqin, orang-orang yang terusir dari Masjid Nabawi karena mereka sering memecah belah kaum muslimin, sering berbicara di belakang-belakang, sering menyelisihi perintah Nabi, sehingga diusir mereka, membangun satu masjid yang dikenal sebagai Masjid Ad-Dirar, masjid kaum munafikin, tidak jauh dari Masjid Quba. Itu untuk pembahasan yang lain, sekadar memberitahu bahwa masjid ini nanti masih ada ceritanya. Nah, ketika Rasulullah SAW selesai, thumma kharaja minha rakiban naqatahu. Rasulullah keluar dari kota Quba tadi, desa sebenarnya, desa Quba, mengendarai untanya bersama sahabat terdekatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, berdasarkan beberapa riwayat yang disampaikan atau ditulis di dalam Sahih Bukhari, itu Rasulullah dikawal oleh suku Najjar, salah satu suku di antara kaum Ansor yang paling komplit masuk Islamnya. Jadi waktu Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair dan Abdullah Ibn Umi Maktum mengajari Islam kepada orang-orang Ansor yang tidak ikut di dalam perjanjian Aqabah kedua, tidak semua orang langsung serta-merta masuk Islam. Nah, kalau keluarga Banu Najjar, suku Najjar ini yang paling lengkap. Sehingga ketika Rasulullah SAW berangkat menuju Madinah, kira-kira tinggal 5 atau 6 km lagi perjalanan tersebut menggunakan unta, dikawal oleh orang-orang Ansor dari suku Banu Najjar. Rasulullah melintasi beberapa kampung, beberapa rumah. Disitulah Rasulullah menyaksikan buah dari dakwah. Salah satu
wujud keberhasilan dakwah kedua sahabat yang dikirim sebelumnya. Fawaqafa sadatu Yathriba fi tariqiha kullu yuridu ayyad fara bi syarafi nuzuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Setiap orang, setiap kampung, setiap rumah muslim yang dilintasi Rasulullah dalam perjalanan dari Kuba menuju Madinah, semuanya ingin mendapatkan kehormatan menjadi tempat tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah waktu hijrah belum punya rumah. Masjid Nabawi juga belum dibangun, nanti kan bilik-bilik Rasulullah. Rasulullah tidak punya rumah seperti rumahnya kita, tidak ada taman di depannya, tidak ada garasi dan lain sebagainya. Rasulullah rumahnya nempel dengan masjid, jadi lebih mirip disebut oleh ulama sebagai al-hujurat, kamar-kamar, bilik-bilik yang connecting, ya, connected satu dengan yang lainnya. Jadi begitu rumah Rasulullah nempel, dibangun sebagian-sebagian, kemudian ditambahkan sesuai dengan pertambahan Ahlul Bait. Karena Rasulullah menikahi beberapa muslimah setelah beliau hijrah. Itu gambaran umumnya. Semuanya menginginkan Rasulullah tinggal di tempat mereka karena mereka tahu Rasulullah belum punya rumah, belum punya tempat dan belum mengumumkan akan tinggal di mana. Apa kata mereka? Wa yaqulun, mereka berkata sambil Rasulullah lewat itu, ya. Aqim indana ya Rasulullah. Berhentilah di sini ya Rasulullah. Berhenti sejenak di sini, bermukimlah di sini wahai Rasulullah, fil adadi wal udad, keperluanmu mau lama mau pendek, dan wal mana'ah, dan kami akan siapkan perlindungan. Kenapa ada kata-kata mana'ah itu, perlindungan itu? Pertama karena itu bagian dari janji setia kaum Ansor. Yang kedua mereka tahu di dalam kota Madinah masih ada suku Yahudi. Masih ada 3 suku Yahudi, yaitu Banu Qainuqa, Banu An-Nadir, dan Banu Quraidah. 3. Jadi memang waktu itu sebenarnya kota sudah mayoritas kaum muslimin, tapi masih ada suku Yahudi yang tinggal di Madinah dan belum terjadi kasus-kasus yang nanti akan mewarnai kehidupan perjuangan dakwah Rasulullah di kota Madinah. Jadi mereka semua menawarkan rumahnya Rasulullah, tinggallah di sini, kapan lamanya, berapa lamanya, nggak masalah bagi kami. Bahkan kami akan menjanjikan satu perlindungan khusus untukmu di sini ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah, fayaqulu lahu, berkata Rasulullah kepada setiap orang yang menawarkan rumahnya, da'uha fa innaha ma'murah, kata Rasulullah. Biarkan untaku itu. Jadi orang Arab itu kalau yang namanya memberikan invitation, mengundang orang, itu bukan sekedar mampir kayak kita kan basa-basi kan sebenarnya. Kalau dia mampir beneran kita kelabakan, ya ada makanan di rumah misalnya. Mampir itu benar-benar ngadang gitu. Ngadangnya itu sampai bahasa saya memegang untanya Nabi. Makanya kata Rasulullah, da'uha, lepaskan untaku, fa innaha ma'murah, kata Rasulullah. Karena untaku itu nanti sudah digiring sama Allah Subhanahu wa taala, dia tahu di mana dia harus berhenti. Akhirnya orang lepas. Tapi ketemu rumah yang lain, begitu lagi. Karena semua orang itu berkeinginan besar supaya Rasulullah tinggal, karena itu akan menaikkan prestisi dari kampung atau dari rumah itu. Jadi betul-betul servis luar biasa. Ada yang membukakan sudah pintunya tinggal masuk, ada yang membukakan pagarnya kalau ada pagarnya zaman itu, silahkan masuk. Masya Allah, serius sekali mereka menerima baginda Nabi SAW. Kita semua tahu kisah ini kemudian berakhir ketika unta Rasulullah berhenti tidak jauh dari halaman luas, ya, tempat terbukanya Abu Ayyub. Turun Rasulullah di situ. Setelah unta itu sempat berdiri, dikelilingi orang, berjalan, kemudian balik lagi di situ, duduk, berdiri lagi, jalan lagi, betul-betul sampai 3 kali baru Rasulullah turun. Nah ini dia kata Rasulullah tempatnya, tempat yang akan menjadi rumahku. Masya Allah, ketika itu terjadi, anda dzalika ghamaratil farhah fuada Abi Ayyub, terisi jiwanya Abu Ayyub itu, hatinya Abu Ayyub itu terisi kegembiraan. Jadi dapat tamu itu gembira. Sebagaimana kita 20 hari yang lalu mendapat tamu agung, namanya bukan agung Wasboro, tapi itu tamu agung berupa bulan suci Ramadan. Apakah waktu hari pertama itu kita betul-betul welcome? Wallahu a'lam bishawab.
Apakah betul-betul gembira kita dengan datangnya Ramadan seperti sahabat gembira kedatangan Nabi? Nah, itu bisa diukur masing-masing. Bisa dilihat dari kesiapannya, bisa dilihat dari kalau ada keluhannya, bisa dilihat dari keseriusannya, dan bisa dilihat dari bagaimana dia mengisi malam dan siang hari di bulan Ramadan. Jadi kita sama-sama ketemu tamu, tapi ini kisahnya agak sedikit berbeda. Alhamdulillah begitu mengetahui Rasulullah sudah benar-benar turun, benar-benar menjadikan rumahnya ini tempat tinggal sementara karena nanti akan dibangun masjid. Wa hamala mata'ahu baina yadayhi wa ka'annama yahmilu kunuzad dunya kulluha. Langsung buru-buru Abu Ayyub itu mengambil barang-barangnya Rasulullah. Rasul itu bawa barang, ya. Jadi bawa matras, bawa selimut, bawa kantong, tas dan sebagainya, diletakkan di unta. Nah, itu langsung diambil semua baina yadayhi, dibawa, dibopong, dibawa oleh kedua tangan Abu Ayyub Al-Ansari. Padahal kita tahu Abu Ayyub ini adalah salah seorang kepala suku di dalam keluarga besar Banu Najjar. Dia kalau mau nunjuk orang gampang. Misalnya dia suruh tolong turunkan itu semua barang, tinggal nunjuk aja kayak panglima gitu kan, atau kayak bos gitu kan. Tolong kasih kode aja, batuk-batuk saja orang pasti bergerak untuk nurunin kan. Orang hebat. Tapi apa yang dia lakukan? Inilah akhlak mulianya Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Dia tidak malu sebagai tuan rumah untuk melayani maksimal. Jadi Rasulullah belum turun pun barang-barang sudah diturunkan dengan tangannya sendiri. Ka'annama yahmilu kunuzad dunya kulluha. Seolah-olah dia lagi membawa, nih misalnya kalau kita bawa barang betul-betul dijaga, seolah-olah ini adalah satu perhiasan dunia yang sangat-sangat berharga. Itu yang disebut dengan kunuzad dunya. Jadi bukan kayak kita biasanya kayak setengah ikhlas gitu ya, ambilnya kan beda dengan orang. Ya Allah, sini Rasulullah saya bawakan. Itu lagi bicara akhlak mulia di sini. Tapi sahabat ini bukan jago kandang, nantinya kita akan lihat di ujung kehidupannya ini mujahid yang agung. Tapi awalnya kalau ibaratnya kita nonton film, ini kok orang tua, kayaknya agak sedikit lembut ya. Jangan-jangan di perang nanti dia nggak di barisan depan. Kita segala-segala menghubung-hubungkan antara tingkah laku seseorang dengan jiwa satrianya, padahal tidak ada hubungan sama sekali. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Rasulullah tinggal di sana, Abu Ayyub ternyata sudah well prepared, sudah sangat siap. Dari mana kita tahu dia siap? Kana manzilu Abi Ayyub yata'allafu min tabaqatin fawqaha ulliyatan. Ada 2 lantai. Jadi rumah Abu Ayyub walaupun sederhana 2 tingkat. Jadi jangan kita bayangkan orang-orang Arab, orang-orang Ansor, mereka tinggal di tenda. Mentang-mentang kita bayangkannya di gurun pasir, pastilah rumahnya tenda gitu kan. Semi permanen gitu kan, miskin, ya gitu. Sederhana memang betul, tapi bahkan rumahnya 2 tingkat. Fa akhla al-ulyata, ruangan yang paling atas itu sudah dibersihkan sama Abu Ayyub. Jadi betul-betul siap. Padahal kan belum tentu Rasulullah tinggal di situ. Satu pun tidak ada yang menduga siapa yang kebagian tempat tinggal itu kan. Tapi semua orang dari Kuba sampai ke tengah-tengah kota Madinah, tengah-tengah kampung Madinah, sudah bersiap-siap layaknya bakal kebagian semua. Masya Allah, dia sudah bersihkan. Bahkan sudah membersihkan min mata'ihi wa mata'i ahlihi. Urusan dia, perabot-perabot dia dan sebagainya sudah dia pindahkan ke bawah. Supaya apa? Supaya nanti langsung liyunzila fiha Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tinggal masuk, kayak kita ke hotel, ya kan? Sudah siap semua, tinggal masuk saja. Lakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam athar 'alaiha. Ditolak sama Rasulullah. Ditolak. Rasulullah pun ngerti kan, begitu melihat Usaid disuruh di atas. Lihat kamar bawah sederhana, kamar atas mewah kayaknya dibandingkan yang di bawah. Kata Rasulullah, mohon maaf Abu Ayyub, at-tabaqat as-sufla, saya di bawah saja. Masya Allah, Nabi ya, disikapi dengan satu akhlak mulia, dibalas sama Rasulullah dengan akhlak yang lebih mulia. Abu Ayyub tidak perlu repot-repot. Barang saya turunkan saja ke bawah. Barangmu, saya kelihatanlah kalau atasnya aslinya kamarnya Abu Ayyub gitu kan. Tapi Abu Ayyub ingin menghormati secara maksimal. Mana pernah kita ada tamu kita kasih tidur di ruangan kita persis kan? Pastilah kita siapkan kamar khusus yang tidak terlampau sebesar master bedroom itu kira-kira.
letakkan di situ. Saya di bawah saja. Karena dia taat kepada nabinya, walaupun hatinya gusar. Ya Allah, Nabi tidur di bawah, kamar lebih kecil, ya kan? Tapi karena taat kepada Rasulullah, sami'na wa ata'na, maka dia lakukan. Dengan cepat dia turunkan, dia pindahkan, dia bersihkan bawah, masuk Rasulullah SAW. Tiba malam hari, mulai dia tidak bisa tidur. Dia dan Ummu Ayyub tidak bisa tidur. Pagi harinya, karena waktu kita pendek saya tidak bisa baca semuanya. Falamma asbaha Abu Ayyub qala li Nabi alaihi salatu wassalam wallahi ma ughmidalana jafnun fi hadhihi lailah. Ya Rasulullah, pagi hari dia ngomong, pagi hari dia ketemu sama Nabi. Selesai salat subuh. Salat subuhnya masih di rumah Abu Ayyub, belum ada masjid. Jadi salat pertama yang dilakukan Rasulullah keesokan harinya di rumah Abu Ayyub. Beberapa sahabat Ansor ikut, makanya Rasulullah buka pintunya, buka pintu utama, orang-orang bikin shaf sampai keluar. Itu awalnya begitu. Makanya Rasulullah mempercepat pembangunan Masjid Nabawi karena nggak layak. Sholat ada yang di pintu, ada yang di teras, ada yang ya kalau telat berarti kepanasan lah dia di luar. Kalau sholat zuhur nanti kan terik, nggak ada atapnya. Pagi hari dia berkata, ya Rasulullah ma'ugmidolana jafnun. Tak bisa kami tutupkan mata kami ya Rasulullah semalam. Kata Rasulullah, wah kenapa? Ya, fi hadzal laila, satu malam panjang kami tidak bisa tidur ya Rasulullah. La ana wa la Ummu Ayyub. Saya tidak bisa tidur, istriku pun tidak bisa tidur. Gelisah. Kenapa gelisah? Kami saling berkata, sadarkah engkau di bawah ini adalah orang yang paling mulia yang pernah diciptakan Allah. Kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling sempurna, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidur di bawah kita. Waihaki madza sana'na, celaka engkau istriku. Orang Arab biasanya ngomong begitu. Kalau suami istri, kalau dia nuding ke satu itu maksudnya berdua salah. Ya, jadi jangan ditanggapi Abu Ayyub nyalahin istrinya. Enggak. Maksudnya adalah madza sana'na, apa yang terjadi atas kita. Ya. Ayakunu Rasulullah SAW asfala wa nahnu a'la minhu. Bagaimana mungkin kita bisa tidur padahal di bawah kita Nabi SAW. Jalan sedikit mungkin ada debu-debu yang jatuh. Sampai seperti itu mereka itu tidak mau merepotkan Nabi, sampai seperti itu mereka menjaga Nabinya. Ya tentu saja wajar karena para sahabat ini nanti mati pun untuk Nabinya siap. Jangankan orang mencela-cela Nabi, sekedar debu jatuh di wajahnya Rasulullah saja mereka akhirnya memilih malam itu untuk diam, nggak bergerak. Kenapa? Takut kalau bergerak sedikit nanti ini Nabi di bawah. Jadi ada sikap para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak pernah pikirkan. Kita tidak pernah sesensitif itu kepada tamu-tamu. Jadi masih jauh. Jadi ketika Rasulullah SAW di dalam satu hadis yang mengatakan, yang diriwayatkan dari Abi Suraij, ya, hadis riwayat Ahmad 25906, ketika Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hari penghisaban, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah sekarang baru kita tahu maksudnya memuliakan itu sampai kayak gitu. Ini bukan sekedar mulia hormat kosong gitu, hormat tukang parkir kan. Begitu selesai transaksi, selesai juga hormatnya. Jadi beda ketika kita berbicara fal yukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Padahal itu diucapkan Nabi SAW beberapa saat setelah Rasulullah tinggal. Ini day one, ini hari pertama Rasulullah ada di Madinah. Jadi Abu Ayyub belum mendengar hadis itu. Hadis itu keluar bisa jadi karena salah satunya melihat betapa mulianya perlakuan Abu Ayyub kepada nabinya. Makanya saya kasih judul waktu ditanya oleh panitia, sebaik-baik tuan rumah. Saya belum ketemu orang tuan rumah lebih hebat dari ini. Karena memang tamunya pun belum pernah ada yang melebihi. Siapa rumahnya? Pernah didatangi presiden mungkin, atau didatangi direktur umum mungkin. Ya tentu saja beda dengan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kisah tadi. Rasulullah mendengar kisah tersebut, bahkan ada yang mengatakan atau dikatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, anasiru bainan nabi wal wahyu.
kami ini sebenarnya akan menghalangi kalau kami tinggal di lantai 2 ya Rasulullah. Nanti kalau ada wahyu turun, ada Jibril turun, kami ini menghalangi datangnya Jibril nanti ya Rasulullah. Kami akan menjadi penghalang antara engkau dengan wahyu. Jadi khawatirnya itu khawatir luar biasa. Padahal kita tahu makhluk-makhluk itu gaib semua kan. Nggak perlu dia terobos saja yang namanya rumah, namanya Jibril. Tapi kepekaannya itu yang perlu kita hargai. Kepekaannya itu yang perlu kita hargai. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul, kita kan sering mengatakan aku cinta Nabi. Tapi kalau Nabi datang, jangan-jangan kita tidak tahu bagaimana memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Makanya kadang-kadang ada orang yang dikasih tahu ini sunnah Rasulullah, ini kebiasaan Rasul, dia nggak enteng. Kenapa? Benar-benar belum pernah merasakan bagaimana para sahabat memperlakukan Nabi. Jadi tidak tahu semulia apa itu. Lebih mulia dari dirimu, kata Rasulullah. Kan Umar pernah mengatakan, ya Rasulullah, hari ini aku cinta engkau melebihi cintaku kepada seluruhnya kecuali aku, kata Umar. Karena Umar itu memang bangga betul dengan dirinya. Kata Rasulullah, salah Umar, engkau harus mencintai aku lebih daripada dirimu. Baik Rasulullah, sejak hari ini aku mencintaimu lebih daripada dirimu. Nah itu baru benar, kata Rasulullah. Jadi ketika diangkat kisah ini supaya kita tahu hati kita itu jadi lembut. Ya. Jadi ketika kita kadang-kadang agak sedikit, kadang-kadang kita tuh suka kasar kepada orang yang menurut kita di bawah kita. Sadar nggak sadar ada perasaan itu di dalam hati, kecuali orang yang sangat ikhlas. Kadang-kadang kita agak sedikit kasar dengan orang di bawah kita. Nah, itu bukan perilaku Islam, bukan perilaku Muslim itu. Dan itu jangan dipikir tidak nanti dihitung sama Allah. Masuk catatan semua. Masuk catatan semua. Kalau orang hormat kepada atas itu biasa. Tapi kalau kata Rasulullah, engkau ingin melihat kualitas seseorang, lihat bagaimana dia memperlakukan orang yang di bawah. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kisah tadi. Sebagaimana tadi Rasulullah menolak lantai 2, begini pula dia mengatakan, "Hawin alaika ya Abu Ayyub." Jangan berlebihan Abu Ayyub. Kata Rasulullah, berlebihan ini. Ya. Walaupun Rasulullah memahami kenapa dia begitu. Innahu arfaqu bina an nakuna fis sufla. Tetaplah engkau di atas dan berlakulah secara wajar walaupun kami di bawah. Kenapa? Likathrati min yakshana minan nas. Karena aku di bawah itu, aku pilih tempat di bawah itu karena nanti banyak orang di antara manusia yang akan menemuiku. Insyaallah jawabannya. Coba renungkan baik-baik. Rasulullah itu belum ketemu seluruh orang Ansor. Rasulullah sudah menduga nanti sejak hari pertama Rasulullah tinggal di Madinah akan didatangi oleh banyak orang. Kenapa? Sahabat itu rasa ingin ketemu Nabi itu Masya Allah tidak bisa diukur dengan kita. Lebih daripada kita senang kedatangan THR pastinya. Dekat sekali kepengen ketemu dengan Nabi. Jadi setiap hari orang sejak hari Rasulullah tinggal di rumahnya Abu Ayyub, ada orang datang mau ketemu Rasulullah. Ada yang cuma, ya Rasul saya mau ketemu engkau. Ada permasalahan tahu pengen lihat aja. Kalau di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu digambarkan Rasulullah itu wajahnya kalau dilihat, melihatnya saja hati itu seperti penuh dengan iman. Melihat wajah Nabi saja itu orang langsung, kalau orangnya terjaga imannya itu langsung tenang, ada perasaan hilm, ada perasaan nyaman. Jadi nggak gelisah melihat wajah. Coba kita perlu ambil cermin wajah kita itu kalau dilihat orang lain, serem nggak? Hanya serem. Atau lagi kalau kita sudah mulai bersikap gitu kan, menyesuaikan dengan apa istilahnya golongan pangkat dan lain sebagainya, serem gitu ya. Rasulullah itu orang ngelihatnya saja puas, apalagi berinteraksi, berbicara. Jadi kata Rasulullah, akan banyak manusia datang ke tempatku Abu Ayyub, kalau engkau tinggalnya di bawah, aku di atas. Setiap kali orang ketok tok 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 buka pintu, ketemu siapa? Pastilah ketemu Nabi, ya kan? Nah, silakan ke atas. Nanti selesai semua, buka pintu lagi, tutup lagi. Rasulullah tidak mau merepotkan Abu Ayyub. Biar kami di bawah ada orang tamu, tinggal saya buka, ketemu, selesai, tutup lagi. Engkau dan istrimu dengan segala macam keperluanmu bisa melaksanakan di atas. Tidak perlu kau turun tiap kali ada orang. Nabi itu sampai mikirnya ke situ. Padahal Rasulullah itu tinggal perintah saja sahabat itu ngantri, yang namanya tugas dari Rasulullah itu senang. Tapi Rasulullah pun membalasnya begitu.
Sampai kemudian hari akhirnya Rasulullah itu berkali-kali, itu bukan hanya sekali, berkali-kali Abu Ayyub minta gantian. Akhirnya ujung-ujungnya ganti juga. Ya sudah Abu Ayyub, kalau engkau betul-betul risih, aku pun tidak mau merepotkanmu. Ini Rasulullah tinggal di atas, kira-kira 1 bulan terakhir. Aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam di baiti Abi Ayyub nahwan min 7 ashhur. Rasulullah tinggal di situ selama kurang lebih 7 bulan. 7 bulan jadi tamu. Tak pernah satu pun tercatat Abu Ayyub itu mengeluh. Kita ketemu tamu 3 minggu aja di rumah kita. 3 hari aja, 3 minggu. 3 hari saja kita sudah agak sedikit terganggu pastinya kan. Padahal halalnya memang 3 hari itu. Ada yang pernah ketamuan 7 bulan. Beratlah pasti ya. Kecuali mungkin keluarga pun mungkin nggak akan selama itu, kecuali mungkin sakit atau ada keperluan lama. 7 bulan lamanya Rasulullah tinggal di situ, hatta tamma bana'u masjidihi fil ardil khala. Sampai kemudian Rasulullah, jadi target Rasulullah membangun masjid sudah berdiri, walaupun mungkin sederhana. Masjid Rasulullah itu hanya 3 sofnya saja yang ada atap waktu itu, ketika pertama kali dibangun. Setelah itu berdiri, selesai, fantaqala ilal hujuratil lati ukimat haulal masjid lahu wa li azwajihi. Pindah Rasulullah setelah 7 bulan, dibantu sama Abu Ayyub Al-Ansari masuk ke bilik-biliknya. Waktu itu Rasulullah sudah menikah dengan Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah, pengganti Khadijah binti Khuwailid yang sudah meninggal dunia sebelum hijrah. Masuk di situ bersama anak-anaknya Rasulullah yang 2 sudah diceraikan oleh anaknya Abu Lahab, Ruqayyah dengan Ummu Kulthum, dan yang paling bungsu Fatimah belum menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi rumah Rasulullah waktu itu memuat itu anggota Nabi, anggota keluarga Rasulullah. Tinggallah di sana, Rasulullah pindah, dan sekarang Abu Ayyub menjadi tetangganya dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sedang kelaparan, menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah kemudian mengajak mereka, baiklah, kalau kalian berdua memang sudah kelaparan, mari kita ke rumahnya Abu Ayyub. Fantalaku fa'atau baba Abi Ayyub Al-Ansari. Datang mendatangi rumahnya Abu Ayyub. Kenapa Abu Ayyub didatangi Nabi SAW bukan rumah orang lain? Wa kana Abu Ayyub yadakhilu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin ta'aman. Selalu Abu Ayyub itu ada saja yang disiapkannya setiap hari, jaga-jaga kalau Rasulullah bertamu. Masya Allah, bertamu pun disediakan. Setelah 7 bulan namanya tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, jadi tetangga, karena antara rumah Abu Ayyub dengan masjid itu ada tanah luas, tanah milik 2 orang yatim, yang kemudian sebagian dibangun Masjid Nabawi. Jadi itu tetangga dekat, tidak terlalu jauh. Jadi selalu dia menyediakan. Kenapa? Memang sehari-harinya biasa di situ selama 7 bulan. Apa yang dimakan Rasulullah disiapkan oleh Ummu Ayyub, dimasak, disiapkan dan sebagainya, dikirim ke bawah. Kadang-kadang dalam waktu-waktu tertentu Abu Ayyub itu malah nggak punya makanan, tapi mendahulukan Nabi. Tapi Rasulullah tahu kok di atas kayaknya tidak makan ini, maka Rasulullah tidak menghabiskan makanan itu, dibawa ke atas, suruh Fatimah bawa ke atas. Kenapa? Mereka belum makan, mereka mendahulukan aku, kata Rasulullah. Sampai begitu. Sampailah Abu Bakar dan Umar sama Rasulullah SAW mengetuk pintu yang buka Ummu Ayyub. Ditanya sama Nabi, aina Abu Ayyub? Marhaban ya Rasulullah, selamat datang ya Rasulullah. Mana Abu Ayyub? Kata Rasulullah. Ternyata Abu Ayyub lagi berkebun, punya kebun kurma di samping rumahnya. Kecil rumahnya itu, kebunnya itu kecil. Langsung dia tergopoh-gopoh pulang karena dia mendengar Nabi memanggil namanya. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, laisa hadza bil waqti alladhi kunta taji'u fihi. Bisi-bisi itu ngomongnya, nggak mungkin kenceng-kenceng. Ya Rasulullah, ini tidak biasanya waktu kau datang ke rumahku. Biasanya agak sore dikit atau siang dikit. Kenapa kau datang di luar waktu biasanya? Maksudnya apa? Belum siap. Belum siap gitu tempatnya itu. Rasulullah nggak jawab. Rasulullah cuma begini-begini saja. Maksudnya apa? Itu ada di 2 di belakang tuh. Kalau saya normal datang tidak jam segini. Yang di belakang ini sudah agak lapar. Karena memang ada riwayat lain tapi tidak ditulis sama Profesor Dr. Abdurrahman Rifat Pasha ini. Waktu itu Umar sampai mengatakan, aku saking laparnya aku selipkan batu di antara ikat pinggang itu. Kata Umar bin Khattab. Abu Bakar mengatakan, saya juga begitu, jadi 2 batunya. Dilihat, lebih banyak batunya. Berarti lebih lapar dia.
gitu kan. Melihat ribut-ribut begitu, Rasulullah datang. Kenapa kalian ribut-ribut? Lapar ya Rasulullah, jujur aja lapar. Kata Rasulullah, marilah kita ke rumah Abu Ayyub. Begitu kisahnya. Jadi kata Rasulullah, begitu ditanya sama Abu Ayyub, kenapa ya Rasulullah engkau datang? Laisa hadza bil waqt. Ini bukan waktu yang kau biasa datang. Alladzi kunta taji'u fihi. Yang biasanya engkau mengunjungi aku, artinya istrinya belum masak, saya juga masih di kebun, masih kotor mungkin kan? Tapi karena nabinya datang, dia tinggalkan pekerjaan itu. Rasulullah ini dua orang ini lebih kasihan lagi belum. Baiklah kata dia, silakan duduk. Rasulullah dipersilahkan duduk. Tumman talaqa Abu Ayyub, begitu ketiga tamunya duduk, ila nakhilihi, langsung dia kembali ke kebun kurmanya. Faqata'a minhu 'idqan, dia potongkan satu dahan, bukan satu ranting, satu dahan. Satu dahan kurma diletakkan di meja atau di tempat ruang tamu. Diletakkan di depan Rasulullah, fihi tamarun wa rutabun wa busrun. Di dalam satu rantai, satu tangkainya itu, satu istilahnya, dahannya itu ya, ada 3 macam kurma itu, yang sudah matang, yang setengah matang, sama yang masih agak mentah. Diletakkan sama dia, sama Abu Ayyub Al-Ansari, tamrun itu yang seperti kita belilah di pasar-pasar sekarang. Kurma yang sudah matang, sudah coklat. Kalau rutok kalau yang pernah dapat rutok itu, dia masih agak sedikit kuning-kuning, tapi sudah tidak hijau lagi. Nah itu kalau bahasa saya itu kurma mengkel. Enak makannya itu ya, sudah enak, sudah ada manis-manisnya, tapi tidak pahit kata sebagian orang. Tapi ada juga busuk. Rasulullah bertanya, Abu Ayyub, madza antaqa hada? Kenapa kau sediakan sebanyak ini? Kok banyak banget gitu kan? Kami nggak selapar itu kata Rasulullah. Oh banyak banget satunya. Dan kurma semua. Jawaban Abu Ayyub, ya Rasulullah, ahbabtu an ta'kul. Aku senang melihat engkau makan. Dia senang melihat Rasulullah makan, sediain banyak. Kalau makannya sedikit, makan selesai. Mau dilihatnya, aku senang melihat engkau kalau makan ya Rasulullah. Jadi disediakan banyak oleh dia, min tamrihi wa rutabihi wa busrihi. 3 macam aku sediakan di situ, siapa tahu engkau memilih. Sahabat tengok-tengok kan, coba ini saja kita makan. Ya, ada yang lain. Abu Bakar sama Umar. Kalau Umar kan jujur Umar. Ya sudah, karena memang disediakannya itu. Masa kita ngomong nggak ada yang lain ini? Umar doang. Nakalnya. Indonesia punya kali yang ngomong begitu kan. Ternyata Abu Ayyub pun menangkap sinyal itu. Wala azbahanna laka aidan ya Rasul. Tenang Rasulullah, aku akan sembelihkan sesuatu untukmu. Berarti ada makanan kedua ini. Kalau kita di situ udah senyum, nggak makan kurma saja kan nggak kenyang orang yang bisa makan kurma. Tahu dia. Langsung bergegas, dia ngambil pisaunya ke belakang, begitu lewat di depan Rasulullah, Rasulullah mengatakan, in dabahta fala tasbahanna dzata laban. Ya wahai Abu Ayyub, kalau kau mau menyembelih hewan untuk kami, jangan kau sembelih yang masih menyusui. Dzata laban itu maksudnya hewan yang ibu ya, yang punya anak-anak. Ya, jadi jangan kau sembelih yang masih menyusui. Baik, dia bergegas ke belakang. Fa akhadha Abu Ayyub jadyan fadhabahu. Dia ambil satu jadyan itu bukan kambing, satunya lagi domba. Nah, dia sembelih domba yang masih kecil, ya, bukan yang betina. Dia sembelih fadhabahu, thumma qala li imraatihi. Langsung dia sambil nyembelih, mungkin dia harus banyak kan nyembelih dulu, ngulitin terus motong-motong. Ngomong dia kepada istrinya, li imraatihi, i'jini wa khbizi lana wa anti a'lamu bil khabs atau bil khubs. Wahai istriku, segera keluarkan gandum, tumpuk gandum itu, kasih air, bikinlah adonan roti, karena roti milikmu itu paling enak. Itu bahasa dia. Masih sempat muji istrinya. Kita kapan terakhir muji istri? Sahabat bukan, amalan gak banyak, muji istri saja gak sempat kadang-kadang. Kalah sama Abu Ayyub Al-Ansari. Masih banyak kalahnya, belum keluar semua ceritanya. Dia katakan, tolong buatkan gandum, tumbukkan gandum itu. Kan gandum itu ditumbuk, dikasih air, jadilah dia semacam roti yang belum jadi itu. Nanti diletakkan di atas batu, batunya dipanaskan. Makanya roti orang Arab itu tipis-tipis. Pernah makan roti tipis-tipis itu? Khubs.
Sambil dia ngomong begitu bercanda dengan istrinya, ini sahabat Nabi SAW, hadis yang panjang sekali. Tumma akhadha nisfal jadyi fatabakha, dia ambil separuh dari binatang yang sudah dia sembelih itu, dia gulai, yang termasak. Dia gulai. Wa amada ila nisfihi tsani, sepotong yang lain fasyawah, dipanggang sama dia. Masya Allah, dia menyediakan 2 santapan sama buat nabinya. 1 gulai, ya Allah, ini ada Ramadan pula keliru saya. Mohon maaf, bisa nahan ya insyaallah ya. Takut nanti batal nanti. Saya bukan maksudnya begini, ini menceritakan servis yang luar biasa. Ya, ibaratnya kita sudah disembelih, sudahlah sedapatnya, ini digulai 1 sama dia, dipanggang 1, diletakkan di depan Nabi. Ketika Rasulullah menyaksikan persembahan tahu istilahnya itu suguhannya itu, masya Allah, menangis Rasulullah. Ya Aba Ayyub, badir bihadhil qit'ah ila Fatimah. Wahai Abu Ayyub, tolong pisahkan sedikit, separuh pisahkan untuk kirim kepada anakku Fatimah. Ini berarti terjadinya beberapa saat setelah peristiwa tadi, ini ada waktu, jeda waktu. Ya. Karena apa? Dalam konteks memberikan kepada Fatimah ini, Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Fa innaha lam tusib mithla hadza munzu ayyam. Anakku Fatimah itu sudah lama enggak makan seperti ini. Langsung Abu Ayyub ambil sebagian, diantarkan ke rumah Fatimah. Oleh sebab itulah saya waktu baca ini kembali ingat dulu pernah baca hadis tentang ketika Fatimah dikirimi makanan oleh sahabat, dia langsung ingat, jangan dimakan, Ali, kirimkan ini ke rumahnya Abu Ayyub. Dulu saya mikir, kenapa dikirimnya ke rumah Abu Ayyub? Dari sekian ribu sahabat itu, kok ya Fatimah ngirimnya kepada Abu Ayyub? Nah, jawab di sini. Dia pernah mengantarkan kiriman ayahnya, yaitu Muhammad SAW, makanan yang tadinya hanya mau disantap berlima kan, Abu Bakar, Umar, Rasulullah, Abu Ayyub, Ummu Ayyub. Kata Rasulullah, tolong geser sedikit, kirim ke rumah anakku. Ketika disampaikan dia ingat. Makanya Fatimah pernah sekali waktu dikirim makanan, katanya kirimkan Ali kepada rumah Abu Ayyub. Dulu dia pernah mengutamakan kita, dikirim sampai rumah Abu Ayyub baru selesai makan, saya sudah kenyang. Kasih ke sebelah begitu juga, kasih keliling, balik lagi ke rumah Fatimah. Hebatnya sahabat itu begitu. Kalau ada kita di tengah-tengah itu berhenti makanan. Karena itu yakin walaupun sudah kenyang, ada kambing lewat pasti berhenti. Mana mikir sebentar. Alhamdulillah gitu jawabannya kan. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tapi enggak mikir sebelahnya. Sahabat itu bisa jadi ada yang lapar. Tapi apa? Selapar-laparnya dia, jangan-jangan tetangga lebih lapar. Begitu, balik lagi. Jadi banyak sebenarnya kalau memang disambungkan. Cuma waktu kita, guru saya dikejar-kejar jam itu. Melihat ke sini, oh, nggak bisa di-stop dulu itu. Masya Allah. Ya Abu Ayyub, badir kata Rasulullah, pisahkan, kirimkan sebagian itu. Dikirimkan Abu Ayyub, kemudian Rasulullah mengajari bagaimana. Rasulullah mengatakan makanan ini kalau kita dihisab nanti ini makanan paling enak. Maka kalian kalau ketemu makanan enak banyak-banyak istighfar. Disamping hamdalah, basmalah itu. Kenapa? Karena setiap makanan yang masuk perut dihisab nanti. Makanya kalau kita ngasih makan kepada orang lain, itu kita tenang. Kenapa? Pasti hisabnya positif ngasih makan. Di bulan Ramadan juga begitu kan. Kita membagi makanan untuk iftar orang lain. Karena yang masuk ke perut itu yang dihisab. Kalau yang kita kasihkan kepada orang, dihisab itu asalnya dari mana, makannya bagaimana, dan jadi apa nanti. Jadi Rasulullah itu masih sempat menasihati sahabat ketika makan sekalipun. Masih sempat dinasihati. Kita kadang-kadang kalau sudah makan lupa lain-lain, tidak sempat nasihat-nasihat kita. Ya. Kalau sudah menikmati sampai total sampai lupa kan. Alhamdulillah, kemudian Masya Allah Rasulullah SAW setelah selesai itu kata Rasulullah berkata kepada Abu Ayyub, ya, waqala li Abi Ayyub al-Ansari, iktina ghadan, wahai Abu Ayyub, besok datang ke rumah kami ya. Abu Ayyub mana lagi mempersiapkan, membereskan, mungkin ada lebih dan sebagainya. Ini nggak begitu mendengar, tapi dia tahu Rasulullah ngomong sesuatu. Wa kana alaihi salatu wassalam la yasna'u lahu ahadun ma'rufan illa ahabba an yujaziyahu alaihi. Rasulullah punya kebiasaan kalau seseorang memberikan sesuatu yang bagus, Rasulullah pasti balas besoknya. Tidak pernah membiarkan orang lain memberikan satu kebahagiaan terus kita nungguin ada datang lagi, besok datang, enggak. Begitu dikasih sesuatu langsung
direncanakan untuk membalasnya. Makanya kata Rasulullah, besok Abu Ayyub datang ke rumah saya. Abu Ayyub tidak, Abu Ayyub itu sudah mendengar, tapi karena sibuk dan sebagainya itu, jadi dia tidak menanggapi secara cepat. Sehingga dilihat sama Umar bin Khattab. Umar paling tidak bisa itu kalau Nabi ngomong, terus orang yang diajak ngomong itu diam, itu nggak suka Umar. Langsung dia berkata, faqala lahu Umar radhiyallahu anhu. Disenggol begitu. Inna Nabi, sesungguhnya Nabi, ini bahasa Umar. Ya'muruka, memerintahkan kepadamu. Bahasa komandan. Kalau Rasulullah tadi kan gampang tadi sebenarnya kan, datanglah ke rumah besok. Umar mengatakan sesungguhnya, nih senggolnya sama dia kayak takut Umar takut Abu Ayyub nggak dengar gitu. Jadi sesungguhnya Nabi memerintahkan kepadamu ta'tiyahu ghadan, mendatangi dia besok ya Abu Ayyub. Kata Abu Ayyub, iya saya sudah dengar. Tapi bahasa Umar itu memang bahasa begitu. Makanya banyak orang kalau bertemu dengan Umar pertama kali itu suka nggak ngerti maksud Umar. Peras Umar itu pedas. Sering-sering Umar mengatakan, ya Rasulullah lepaskan saya. Kenapa? Akan ku lepaskan kepalanya dari badannya. Kalau ada orang-orang suka menghina Nabi kan. Karena ada orang Badu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adillah engkau. Kata Rasulullah, kalau bukan saya adil, tidak ada lagi manusia yang bisa adil. Wah itu marah Umar, langsung mengatakan, da'mu ya Rasulullah, lepaskan aku. Rasulullah melepaskan juga kepala dia. Jangan, kata Umar, kita lagi ngajarin dia supaya dia tahu adab. Ada dulu orang yang datang kepada Rasulullah mengatakan, adillah engkau wahai Muhammad. Lah kalau Rasulullah tidak bisa adil, siapa lagi yang mau adil di muka bumi ini? Begitu kata Rasulullah. Jadi kita mengerti konteks ini kenapa Umar agak sedikit panas waktu itu. Berangkat besok pagi, datang Abu Ayyub ke rumah Rasulullah SAW. Tahu tidak dia pulang bawa apa? Diberi oleh Rasulullah walidah, ya. Fa'atahu walidatan kanat takhdimuhu. Karena Rasulullah selama ini melihat Abu Ayyub, Ummu Ayyub itu cuma berdua saja. Ayyubnya sudah sudah nikah, tidak tinggal di situ lagi di luar kota Madinah. Jadi mereka hanya bersuami istri saja di rumah. Makanya Rasulullah memberikan seorang budak. Dilepaskan Rasulullah punya budak. Dilepaskan sama Rasulullah, engkau sejak hari ini berbakti kepada Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Kaget Abu Ayyub, dikasih walidah, budak perempuan. Untuk apa? Untuk membantu suami istri urusan rumah. Rasulullah tidak mau lagi melihat mereka berbuat itu, capek. Dibawalah pulang ke rumah. Sampai di depan rumah kaget ada Ummu Ayyub. Liman hadhihi ya Abu Ayyub, siapa dia ini? Bawa pulang kan. Dapat dari mana kau kaya? Bukan gitu kan, tiba-tiba bawa orang perempuan lagi kan. Anak-anak yang masih remaja. Kata Rasulullah, untuk siapa ini Abu Ayyub? Lana, untuk kita. Manahana iyyaha Rasulullah, sebagaimana perintah Rasulullah agar dia ini membantu kita. Jadi terjadilah dialog di situ. Ngomong di luar kan, pisah anaknya. Padahal kita kan tidak butuh dia, kita masih bisa mengerjakannya semua. Betul kata Abu Ayyub, saya juga takut bawa pulang ini, tapi ini perintah Rasulullah. Baiklah kata mereka berdiskusi berdua. Namanya orang pintar, orang berakhlak, dua-duanya beriman kepada Allah SWT. Kita berikan yang terbaik buat anak nanti. Apa? Dibebaskan. Jadi sama mereka, ya Rasulullah, hadiahmu sudah kami terima. Besoknya anak itu dibebaskan dari perbudakan. Kata Rasulullah, orang siapa yang membebaskan satu budak karena Allah SWT, dijamin surga. Masya Allah, suami istri membebaskan budak itu, mereka lebih baik capek-capek berdua ngurus rumahnya ketimbang nambah satu budak lagi yang belum tentu kita adil atas. Dibebaskan. Rasulullah melihat itu tertawa. Inilah orang yang paling pintar, Rasulullah. Orang paling cerdas. Dikasih kesempatan masuk surga, dimanfaatkan secara maksimal. Oke, 1 menit closing saya. Abu Ayyub Al-Ansari, innahu lam yatakhallaf an ghazwatin ghazahal muslimun. Hebat. Tak pernah tercatat satu kali pun Abu Ayyub Al-Ansari itu absen dalam pertempuran kaum muslim mundu ahdi Rasulullah, sejak zaman Rasulullah ila zamani Muawiyah, sampai ke zaman Muawiyah, yaitu zaman Banu Umayyah. Antara Rasulullah dengan Umayyah ada 35 tahun terselang. 35 tahun tak pernah absen dalam satu peperangan. Berarti perangan Rasulullah termasuk Ahlul Badar ini. Jaminan kedua dia masuk surga sebagai Ahlul Badar. Di Uhud dia setia kepada Rasulullah, termasuk yang banyak kena tombak panah juga. Di Khandaq dia ada juga, dan seterusnya sampai Rasulullah wafat. Di zaman Abu Bakar Siddiq ikut peperangan
untuk mendamaikan orang-orang yang murtad, untuk perang Riddah itu. Di zaman Umar bin Khattab dia ikut dalam peperangan menuju wilayah Irak. Di zaman Utsman dia termasuk yang melindungi rumah Utsman dari serangan orang-orang Khawarij. Zaman Ali bin Abi Thalib dia ikut juga ke Kufah, sama melindungi Ali bin Abi Thalib dari serangan orang-orang Khawarij, sampai zaman Muawiyah. 35 tahun tanpa absen. Usia terakhir dia 92 tahun. Masih bisa berperang. Itu 92 tahun, mudah-mudahan masih sehat. Kalau usia kita sampai. Dan termasuk sahabat Nabi yang wafatnya paling jauh. Ketika di zaman Muawiyah ada satu ekspedisi laut, dia ikut serta. Karena dia pernah mendengar Rasulullah bersabda di tahun ke-5 Hijriah ketika menggali parit, salah satu parit itu tidak jauh dari rumahnya Abu Ayyub. Mendengar Rasulullah mengatakan, la tuftahanna al-Qustantiniyah, fala ni'mal amir amiruha, fala ni'mal jais dalikal jais. Kalian pasti akan menaklukkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membutuhkannya, membebaskannya, dan sebaik-baik pasukan adalah yang bersamanya. Ketika mendengar itu Abu Ayyub ingat 35 tahun kemudian, 35 kurang 5, 30 tahun kemudian dia mengatakan, saya mau ikut karena saya mendengar langsung perkataan Nabi SAW ketika sedang menggali parit. Berangkatlah dia bersama anak dari Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah, mengepung kota Konstantinopel, Istanbul sekarang. Dia wafat dalam kondisi sakit. Ketika dia sakit ditanya sama Yazid bin Muawiyah, apa wasiatmu? Iqra anni assalam, sampaikan kepadaku, kepada seluruh pasukan, ala junudil muslimin, salam dari Abu Ayyub. Baru semua orang tahu ini Abu Ayyub yang rumahnya pernah ditinggali Nabi. Baru ngeh orang itu kalau bersama mereka ada seorang sahabat generasi pertama. Karena waktu itu sudah zamannya anak-anak sahabat tabi'in, rombongan tabi'in, sahabat sudah sedikit. Bersama Abu Ayyub ada juga Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, dan ada juga beberapa anak sahabat yang lain. Tapi tidak semua orang kenal dengan Abu Ayyub. 2000 pasukan yang berangkat. Dia katakan, sampaikan salamku kepada kaum muslimin. Baru orang sadar kalau dia ada di situ. Yusikum Abu Ayyub an tughilu fi ardil adu, supaya mereka tidak takut lagi masuk ke dalam barisan-barisan kaum muslimin, perbatasan dan wilayah-wilayah kaum muslimin. Hendaklah mereka wa antahmiluhu ma'akum, dia minta supaya dia dibawa. Jangan kalian tinggalkan aku. Walaupun aku sudah tua, aku tetap ingin memberikan bantuan dalam detik-detik terakhir kehidupan ini. Wa antadfinuhu, kalau aku mati, kuburkan aku tahta aqdamikum, di bawah kalian. Maksudnya dikuburkan di tempat, dia nggak mau dibawa pulang. Tolong kuburkan aku di bawah kaki kalian, maksudnya di tanah musuh itu, inda aswaril Konstantiniyah, kalau bisa sedekat-dekatnya dengan dinding benteng kota Konstantinopel. Makanya Bapak dan Ibu kalau ada kesempatan ke Istanbul, datangi tempat yang namanya Ayyub Sultan. Ayyub Sultan itu ada satu tempat di mana jenazah Abu Ayyub Al-Ansari itu dimakamkan di situ dari sejak abad pertama Hijriah, dan itu baru kemudian ditemukan kembali sekitar 8 abad kemudian ketika Sultan Muhammad Fatih dari Turki Utsmani berhasil membutuhkan Konstantinopel. Makanya Muhammad Fatih dengan Abu Ayyub itu sangat dekat hubungannya, dan sejarah tentang kehidupan dia sering dibacakan kepada Muhammad Al-Fatih. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, waktu pun sudah agak lewat. Mohon maaf atas waktu yang lebih yang saya ambil dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.